Henshin! Yo langsung banyak nih yang bakalan Anda bahas, jadi kalian nonton sampai habis ya. Pemikiran-pemikiranku gua mencretin semua di pembahasan kali ini. Yo langsung aja kita bahas, ini dia Kamen Rider Z episode ke-18. Setelah kepergian Komandan Zero pasca kekalahannya melawan Kamen Rider Nox, kali ini yang akan menjadi komandan baku untuk sekarang adalah Kode Number 3. Jadi seorang pria misterius tentu saja dari organisasi kode itu sendiri dan terlihat mengenakan cincin agent dengan ukiran angka 3. Masih terlalu dekat emang kalau kita di film itu ya dijelasin secara gamblang kalau pria ini adalah user dari Lord 3 nantinya ya. Dimana prediksi besar kita juga kan udah banyak yang mengarah ke situ. Tapi tetap di sini kita nyebutnya itu ya sama dengan agent lain ya, yaitu dengan penamaan kode number dan juga si angkanya. By the way, Zero itu belum mati ya. Sosok aslinya itu masih ada karena kan dia itu ya pakai motornya untuk komunikasi aja ya. By the way, Anda mau bacain pendapat menarik dari salah satu kalian yang ada di sini mengenai episode kemarin. Jadi komentar pengamatannya bagus nih, makanya mau Anda bacain ya. Dari username namanya itu Onigle9580. Bang, itu si Zero bisa ada di Zetsurum karena memang dari awal si Komandan Zero ada di Zetsurum yang dunia nyata. Tapi karena si Komandan Zero hancurnya di dunia mimpi, jadinya bentuk Zero di dunia nyata juga hancur. Sesuai sama statementnya si Nox, jika mati di dunia mimpi sama dengan mati di dunia nyata. Artinya kalau hancur di dunia mimpi, ya hancur juga di dunia nyata. Jadi bagian ini sedikit membenarkan storytelling Anda di pembahasan kemarin ya. Jadi Baku itu kan terbangun gara-gara ada hantaman keras gitu ya di Zetsurum di dunia nyatanya. Anda masih kepikirannya itu, Zero itu ngebut pulang ke markas, terus hancur leburnya itu di situ. Nah, kita perjelas lagi di sini ya, lewat si komentar tadi juga. Jadi Zero pas kalah lawan Nox dan meledak, ya udah duar meledak, ya udah meledak aja gitu di situ ya, nggak kemana-mana lagi. Jadi bener-bener hancur di tempat. Tapi kalau kita ngebayangin kejadian di dunia nyatanya, emang agak ngakak guys. Kita anggap motor Zero di Zetsurum itu lagi parkir dengan antengnya. Sekali lagi ini di dunia nyata. Karena meledak di dunia mimpi lewat pertarungan, jadinya motor Zero yang lagi diem dan anteng di garasi itu ya tiba-tiba meledak dan bikin si Baku itu bangun. Jadi ya udah kayak bom aja gitu ya. Nah, menarik kan bahas detail-detail kecil kayak gini. Jadi pria misterius ini Anda nyebutnya untuk sekarang ya Komandan 3 aja lah ya, biar enak ya, walaupun dia itu ya agent salah satunya. Ya si Zero juga kan dianggapnya mungkin seperti itu ya. Kan Zero, kan dia 0 ya. Baku juga ngasih tahu ke si Komandan 3 soal rahasia kode yang janji bakalan dikasih tahu oleh Komandan Zero ke Baku. Padahal Baku ya jangan sompral gitu napa. Terlihat dari kata-katanya juga si Komandan 3 ya kayak kurang suka gitu sama si Zero ya. Dan ada kemungkinan juga si Komandan 3 ini tuh agent yang bener-bener patuh sama si kode ya. Dan gak peduli sama gelapnya organisasi kode. Malah dia ini tuh yang bertugas nutupin rahasia-rahasia ini. Kemungkinan ya. Secara first impression Anda cukup terkesima sama si Komandan 3 di scene ini yang jadi penampilan pertamanya. Jadi misterius, sombong, karakternya kuat dan cukup menakutkan. Jadi good lah untuk naikin intensitas ya. Baku pun di sini dipaksa bisa dibilang untuk melanjutkan lagi misi berikutnya dengan cara dibuat pingsan. Dihajar dulu guys ya pakai lutut itu. Misi kali ini Baku menjadi seorang siswa SMA dan Nemu itu jadi gurunya di sebuah sekolah bernama Zenchi Gakuen High School. Di mana Baku juga sekelas dengan Mbak Nasuka Nagumo dan juga teman akrabnya yang sudah ditunggu-tunggu para karbit dari kemarin bernama Kureha Miyamoto yang diperankan oleh Yuzuki Hirakawa yang sebelumnya jadi Rita Kamisuka aka Papillon Ouja di Osama Sentai King Ouja. Kan dialog pertama dia itu ya pas ngobrol sama si Nasuka di kelas kan ya. Pas ada Baku juga. Biarin aja napa Nasuka. Nah, jujur guys. Jujur, Ana langsung getar merinding cuman ngedenger dialog awal si Mbak Yuzuki. Hottoki natte nasu ka? Cuman pas ngomong itu doang loh guys ya. Suaranya emang khas banget ya, seksi, agak berat juga. Ini kayaknya efek Ani itu masih kebawa sama peran dia jadi Rita di King Ouja yang benar-benar berwibawa banget sebagai ibu hakim. Nah, jadi misi kali ini berjudul Defend the Comrade. Kan lagi nggak ada Komandan Zero ya, jadi judul misi ini tuh dibacain sama Nemu dan Baku juga. Berasa agak geli ya, ngedenger nggak fasih Inggris kayak begitu. Mbak Nasuka dan temennya si Kureha ini jago basket dua-duanya.
Ana kan sering lihat medsos aktrisnya ya, si Rina Onuki ya, yang beranin si Nasuka Nagumo. Dia itu emang anaknya tuh ya sporty banget lah, dan suka basket banget ya. Jadi suka main basket, suka ke pertandingan-pertandingan basket juga. Makanya episode ini tuh cocok banget buat dia. Terkejut juga sama Mbak Yuzuki Hirakawa yang juga cukup atletis lah bisa dibilang di sini ya. Gimana nggak adem coba nonton episode kali ini. Ada Mbak Nasuka, ada Kureha juga. Jadi lagu yang tepat buat ngisi episode ini tuh lagunya si Domino. Siapa yang pantas yang bisa kuandalkan? Nah itu dia. Jadi bingung gitu pilih yang mana guys ya. Jadi Baku itu emang jadi salah satu siswa di sini. Nemu juga jadi guru. Tapi relasi mereka ya tetap sama gitu ya. Jadi bukan sebatas kayak guru murid harus patuh gimana guys ya. Jadi sama seperti di case-case sebelumnya. Dimana mereka itu ya tetap berjaga-jaga dan juga waspada terhadap serangan nightmare sekaligus juga mengamati siapa pemilik mimpinya. Muncullah nightmare-nya bernama Dead Game Nightmare ya. Jadi dari banyaknya nightmare yang muncul sejauh ini, Dead Game Nightmare ini yang menurut Ane dari segi voice acting-nya itu paling seram dan juga menyebalkan. Dimana Dead Game Nightmare ini disuarakan oleh Bapak Setsuji Sato. Sesuai nama nightmare-nya, nightmare ini tuh muncul di hadapan siswa-siswa di sekolah ini dan membuat sebuah permainan kematian. Jadi para siswa diberikan beberapa alat-alat random ya, dan tugas mereka adalah mengalahkan si Dead Game Nightmare-nya. Sembari, si Dead Game Nightmare ini tuh memburu siswa-siswa ini dan ngebunuh mereka semua. Pokoknya kalau si Dead Game Nightmare ini tuh nggak bisa dikalahin, ya bakalan dibunuh satu-satu sama si Dead Game Nightmare. Cuman si Kureha yang dapat senjata OP sendiri di sini, pistol atau revolver beneran gitu guys ya. Dan yang lain ada yang dapat palu mainan lah, tembakan air lah. Yang paling mending Mbak Nasuka tuh dapat pentungan baseball ya. Nah bagian ini tuh jadi ngingetin Ane sama film Battle Royale tahun 2001 yang diperanin sama Tatsuya Fujiwara. Nah coba kalian tonton. Itu seru tuh ya. Itu kan yang jadi kayak inspirasi game PUBG. Sebagai ucapan salam di awal, si Dead Game Nightmare langsung ngancurin lapangan basket di sekolah ini. Tapi syukur siswa-siswanya dapat dilindungi sama Baku dengan barrier Capsem. Lagi-lagi barrier ya. Detail kecil si Nightmare ini kan bilang, oh pakai barrier ya, menarik. Nah, berasa kayak udah tahu ya. Nah bagian ini balik lagi nih ke pembahasan asal-usul Capsem waktu itu yang terkandung Nightmare di dalamnya. Si Dead Game berasa kayak udah tahu juga gitu sama barrier Nightmare lah kita anggapnya di sini ya. Si Kureha malah nyebut quotes-nya Kamarader Yuki di sini. Tatakawa nakareba iki no korenai. Jika tidak bertarung, kita akan mati ya. Nah, karena hal ini, satu pintu hati dari sang pemilik mimpi diperlihatkan terbuka. Di mana total ada 3 pintu hati. Ada satu pintu yang terbuka ini tuh memperlihatkan Kureha yang sedang memegang revolvernya. Yang Anda tangkep, pintu hati ini terbuka bukan karena Kureha yang megang pistol, tapi karena kesungguhan hatinya yang sudah memantapkan diri untuk ikut bertarung. Memang spesial ya si Mbak satu ini ya, tapi sabar. Pokoknya kita bahas dulu sampai habis. Oke, kita sekarang ke dunia nyata ya. Jadi setelah mimpi yang dikunjungi Baku tadi, Baku itu langsung memprediksikan kalau pemilik mimpi kali ini tuh Mbak Nasuka Nagumo. Tapi Mbak Nasuka setelah ditanyain langsung seperti kayak agak bingung. Tapi Mbak Nasuka juga membenarkan beberapa bagian yang Baku lihat dalam mimpi. Seperti Mbak Nasuka yang ikut klub basket sewaktu SMA. Nah, itu benar kan ya? Seperti penerapan sebelum-sebelumnya juga, yang terjadi di dunia mimpi terjadi juga di dunia nyata. Karena tadi Dead Game Nightmare ngeledakin lapangan basket di sekolah, ini terjadi juga di dunia nyata. Terjadi ledakan juga secara misterius di sekolah tersebut yang ada di dunia nyata. Yang bikin anak agak mikir ya, ini kan masih dunia nyata kan ya. Di sebuah chat yang diperlihatkan Pak Fujimi ke Baku, ada foto-foto siswa-siswa yang kayak terkena dampak dan jadi korban dari ledakan tersebut. Dan di antara siswa-siswa ini, ada foto Mbak Nasuka dan juga Kureha semasa mereka itu masih sekolah. Sekarang kan ya udah pada gede, udah pada ada job masing-masing gitu ya. Pas disamperin ke TKP-nya, si Nasuka, Baku, dan juga Fujimi bertemu dengan Kureha yang ada di dunia nyata. Ini jadi pertemuan yang agak awkward ya, dan juga canggung antara Nasuka dan juga Kureha, di mana mereka itu ya terlihat tidak seakrab waktu mereka itu SMA dan juga satu klub basket. Dan Kureha sekarang bekerja sebagai jurnalis. Kalau Mbak Nasuka kan ya di kepolisian ya. Diceritakan di masa lalu dan juga penyebab kenapa hubungan Nasuka dan juga Kureha jadi renggang ya di bagian ini. Jadi saat lulus SMA, Nasuka dan juga Kureha ini tuh harus pisah jalan.
Mereka ini tuh temen akrab banget nih guys ya, bestie banget ya. Jadi mereka itu udah janji sebelum lulus ya mau satu universitas bareng dan lanjut main basket bareng terus juga. Si Kureha malah tiba-tiba masuk universitas lain dan nikah sama Agan Reza katanya. Udah gitu aja guys. Di bagian ini kita itu dikasih lagi sama hipotesa sotoynya Pak Fujimi. Udah lama nih ya Pak Fujimi nggak begini. Awal-awal cerita Zetsu kan ya, dimana dia itu ya sering, oh iya gue paham kasus ini, ngasih hipotesanya dan ternyata hasilnya itu beda ya. Ini upaya buat ngegocek penonton dikit-dikit nih ya dari Yuya kalau dari yang Anda tangkap. Jadi biar kita itu ya pada sepaham dulu nih sama pengamatannya Pak Fujimi, taunya kegocek. Jadi kayak gini nih hipotesanya. Karena perpisahan Nasuka dan juga Kureha, jadi timbul penyesalan nih selama di sekolah. Dan pemilik mimpinya jadi bermimpi buruk tentang sekolahnya yang diserang. Jadi Mbak Nasuka itu ya jadi kayak menyalahkan dirinya sendiri nih karena hal ini ya. Padahal kan itu tuh ya salah nightmare-nya yang berulah ya. Tapi kalau kita telaah di sini lebih dalam, Nasuka itu ngerasa bersalah karena kesedihan dan juga sakit hatinya dia sehingga bermimpi buruk dan menyebabkan hal ini. Tapi kan pemilik mimpinya belum tentu Mbak Nasuka. Oke, balik lagi ke dunia mimpi ya. Jadi permainan kematiannya sudah dimulai. Alih-alih melawan, banyak siswa yang nyumput dari si Dead Game Nightmare karena ketakutan. Makanya jadinya si Dead Game Nightmare ini yang ngeburu siswa ini tuh satu persatu. Yang berani ngelawan cuman Kureha yang bersenjatakan revolver. Nasuka aja ketakutan guys ya. Nah, ketika hendak ngelawan, Kureha ngelihat pemandangan di mana banyak siswa satu persatu berguguran. Di mana jasad mereka itu langsung kayak ngilang abis kayak di snap Thanos gitu guys ya. Bagian ini membuatnya menjadi teringat akan sesuatu yang membuat pintu hati kedua terbuka. Dan isi pintu hati kedua yang terbuka memperlihatkan siswa-siswa yang tumbang ini guys. Tinggal sisa satu pintu lagi nih, dan kalau terbuka ya udah, nightmare-nya bisa invasi ke dunia nyata. Di sini jadi terjawab juga kalau pemilik mimpi kali ini adalah si Kureha. Dua hal menarik lagi nih yang mau Anda bahas masih di bagian ini. Pertama, saat Kureha memanggil Baku dengan nama Seven. Saat dia itu ya momen teringat sesuatu nih ketika kepalanya sakit. Loh, kok tahu? Berasa udah tahu sama keberadaan Baku sebelum kejadian ini. Apalagi kan panggilan ini tuh cuman khusus gitu ya untuk agent-agentnya kode aja. Dan kedua, saat Kureha sadar kalau ini yang lagi dia alami sekarang itu cuman mimpi. Ini gong banget sih. Sebelumnya kan pemilik mimpi yang diurus sama Baku itu ya nggak ada yang sadar gitu kalau mereka itu ya lagi pada bermimpi. Si Kureha ini tuh sadar. Ini bukan kenyataan, tapi ini adalah mimpiku sendiri. Wah, bisa gitu. Scoring BGM-nya juga gokil banget sih di keseluruhan episode ini ya. Jadi ketegangan dan juga pengungkapan misterinya yang dibuka secara perlahan bikin makin kita itu ya ke bawah guys. Yang Anda suka lagi pas masih di bagian ini. Ketika Kureha menodongkan pistol ke arah nightmare-nya, gile itu. Seksi banget pak. Walaupun kawaii ya, tetap aja pas bagian ini tuh kelihatan banget bisa tegasnya si mbak satu ini. Berasa kayak udah biasa juga nih ya si Kureha itu menggunakan senjata seperti ini. Hayo, ada apa? Jadi Kureha itu nembak ke Nightmare-nya tapi ya nggak ngefek. Dimana pelurunya itu ya dibalikin lagi sama Nightmare-nya ke arah Kureha. Dan syukur Kurehanya itu berhasil menghindar ya. Udah kayak ultra insting gitu bah. Nah, ada apa lagi nih? Kok bisa sampai kayak begitu refleksnya ya? Sekarang giliran Baku yang maju. Di sini dia itu berubah menjadi Zetsu Technolom Stream. Pertarungannya asik, di mana Baku juga udah lama kan nggak pakai form Technolom Stream. Dan fight ini tuh masih membuktikan kata-kata dan juga pendapat anak kemarin, di mana Nightmare-nya kalau udah dilawan dan fight kayak gini tuh selalu nggak berdaya dan nggak bisa ngasih perlawanan berarti, guys. Padahal Baku itu cuma pakai form Technolom Stream loh ya. Jadi form yang bisa dibilang tuh ya kategorinya itu masih basic lah. Sama seperti kayak Physicam Impact dan lain-lain ya. Jadi kita stop dulu di bagian ini karena Anda mau beralih bahas ke Nox dan juga The Lady. Ini bakalan cukup panjang nih ya. Di kediaman The Lady, Nox dan The Lady berdiskusi soal Baku yang berbeda dengan agent-agent yang lain. Ya iyalah, dia kan MC-nya seri kali ini. Nox aja berarti udah mengakui nih kalau ketahanan mentalnya Baku itu luar biasa. Dan bahkan The Lady juga seperti mengiyakan dan juga setuju. Karena kan The Lady udah ketemu sama Baku secara langsung kemarin. Jadi memang pertemuannya ya memang ya begitu aja gitu. Cuman Anda tuh ada feeling si The Lady itu kayak udah bisa merasakan gitu ya si Baku itu tuh ya seperti apa. Karena ini The Lady ya jadi penasaran. Baku itu belum mengetahui kegelapan kode yang sesungguhnya. Jadinya The Lady bertanya-tanya bagaimana mentalnya setelah kebenarannya itu bakalan terungkap nanti. Soal pengungkapan rahasia dan juga kegelapan kode ini, Anda lihat sejauh ini ada permainan durasi nih ya, yang dimainin sama Yuya. Dan sebelumnya kan Wolf Nightmare itu udah berhasil dikalahin sama si Nox ya. Kupu-kupunya itu terbang ke tempat si The Lady ini dan hinggap di Blank Capsem. Dan langsung seketika berubah menjadi Gun Capsem yang berwarna magenta, pink, atau merah nih.
Magenta lah ya, biar nggak pada debat nih. Ya pokoknya gun capsem ini langsung diberikan oleh The Lady kepada Nox. Yang menarik lagi nih guys ya, di Taman Bunga, di tempatnya The Lady, kita bisa melihat sosok Nightmare yang tercipta dari situ. Beda sama Dead Game Nightmare ya, tapi dari yang Anda tangkep ini ya, ini kan Nightmare-nya masih berbentuk seperti bayi. Bagian ini tuh bisa menjadi jawaban kita atas pertanyaan soal sosok Nightmare yang muncul pertama kali itu seperti apa. Ya dari Taman Bunga ini. Dan mungkin nanti akan berevolusi menjadi Nightmare yang bermacam-macam. Seperti kayak Gun lah, Wolf, Shadow, Bomb, dan lain-lain ya. Dia mulai dari bentuk bayinya dulu. Gak dijelasin secara gamblang, tinggal kita aja nih penonton nangkepnya itu kayak gimana. Ana suka justru yang kayak gini-gini ya. Kalau dari yang Ana tangkep, seperti itu. Setelah bayi Nightmare ini terlahir, terlihat dia itu memasuki sebuah pintu hati berwarna merah. Dan kalau kita kembali lagi ke awal-awal cerita Zetsu, kita itu diperlihatkan dengan pintu merah yang sama saat si bom Nightmare itu tuh tercipta. Jadi ada kemungkinan si bom Nightmare juga ya terciptanya itu dari Taman Bunga ini. Dari bentuk bayi, ngelewatin pintu merah, lalu setelah keluar dari si pintu merah ini ya dia itu berubah bentuk atau berevolusi menjadi bom Nightmare. Nightmare kan tercipta dari mimpi buruk seseorang ya. Dan aksi Nox di awal-awal cerita yang nyebarin banyak kupu-kupu ungu, itu bisa dibilang seperti tindakan menabur benih untuk memunculkan Nightmare ini dari mimpi buruk seseorang. Jadi, apakah alam bawah sadar dan juga pikiran orang-orang juga jadi seperti kayak terhubung nih dengan tamannya si The Lady ini? Jadi setelah Nightmare dikalahkan, kupu-kupu ungunya juga kan tetap balik ke si taman ini. Berasa jadi kayak sebuah siklus gitu tanpa henti yang nanti misalkan udah diketahui nih sama si Baku. Ya harus diputuskan atau dihancurkan soal ini ya. Makanya juga kemampuan The Lady itu kan yang berhubungan sama manipulasi pikiran. Di preview episode juga Nemu kan nangis dan juga bilang ada kemungkinan dan juga dia itu netting kalau Nightmare itu ya tercipta dari alam bawah sadarnya dia. Nambahin lagi sistematisnya di sini. Makanya tubuh si Nemu di dunia nyata itu disekap di tempatnya The Lady. Karena The Lady mungkin butuh Nemu untuk menciptakan Nightmare ini. Mulai berat ya. Kalau misalkan kurang paham, silahkan diulangi lagi bagian penjelasan Anda dari awal di bagian ini ya. Menjawab lagi juga kenapa bisa dengan mudahnya Nox itu memanfaatkan para Nightmare untuk memuluskan balas dendamnya ke organisasi kode. Nox itu kan orang di taman ini, kubunya The Lady gitu loh. Makanya The Lady juga bilang kan setelah Nightmare bayi ini terlahir, ayo kita mulai permainan mimpi buruk. Jadi Dead Game Nightmare awal terciptanya ya dari sini. Dimana permainan kematian juga tercipta ada kemungkinan atas dasar kemauannya The Lady. Dari kata-katanya dia di sini. Capek ya. Jadi tenang guys ya, selalu total dan gak setengah-setengah. Nah bahas bagian-bagian tertentu bahkan detail-detail seperti ini. Oke, jadi Nox itu muncul di tengah pertarungan Baku dan juga Dead Game Nightmare ya. Dan berubah menjadi kamarade Nox dan juga ngelawan Baku. Baku yang sibuk ngelawan Nox memberikan kesempatan untuk Dead Game Nightmare menyerang si Kureha yang lagi pelangap-pelongo di situ ya. Tapi syukur dapat waktu dilindungi oleh Baku dengan kemampuan bariernya dari form Esprim Barrier. Lagi-lagi barrier ya. Nox di sini munculin form barunya dengan kapsem yang baru dia dapat tadi, yaitu kamarade Nox Gun Shadow Form. Firepower dari gun yang jadi tangan kanannya Nox ini bisa dibilang ya cukup kuat ya. Sampai bisa menghancurkan barrier yang dibuat oleh Baku sebelumnya. Dan apesnya, setelah ngancurin barriernya ini, barrier kapsem jadi direbut dan dibawa sama Nox. Udah deh Nox-nya pergi bareng sama si Dead Game Nightmare-nya. Di bagian akhir terungkap, karena tadi Baku itu dipanggil dengan nama Seven oleh Kureha, Baku itu jadi inget kalau Kureha ini adalah mantan rekannya Baku. Dan di bimbel tidur waktu itu, kan ada Baku ya. Ada Kureha juga ternyata yang ikutan bimbel tidurnya. Bahkan Baku aja dengan berani bilang kalau Kureha ini adalah agentnya kode. Nah, apakah benar Kureha ini yang akan menjadi Lord Six nantinya? Dan dia nama sebutannya adalah kode number 6. Sama seperti kayak kode number 3 tadi guys ya. Menarik sih, dan kena banget ini pengungkapan di bagian akhir ini. Kita sepanjang episode di build up dan juga dijatuhi dengan banyak rasa penasaran melihat Kureha yang kenapa begini, kenapa begitu. Dan tibalah waktu di akhir episode, waktu pengungkapannya, wah itu berhasil kena tepat sasaran ke kita-kita yang nonton. Coba kita uraikan lagi satu persatu secara perlahan biar makin pasti. Pertama, dari Kureha yang tiba-tiba mahir menggunakan pistol atau revolver ya. Dan kenapa cuman dia yang dapat senjata OP sendiri untuk ngelawan si Dead Game Nightmare.
Nightmare. Dan dari cara menggunakan pistolnya juga terlihat dia itu bukan orang awam ya. Dari ngecek peluru revolvernya sampai ke stance nembaknya itu terlihat kayak mahir banget ya. Dan saat dia itu ngerasa pusing dan teringat sama sesuatu, mungkin dia keinget sama dia saat bekerja menjadi agent dan ngelihat rekan-rekan agentnya yang tumbang di suatu kasus. Mungkin ya. Dan selanjutnya, dia itu sadar kalau dia itu sedang bermimpi. Dia itu bisa membedakan mana yang dunia nyata, mana yang lagi mimpi. Jadi ada kemungkinan dia juga bisa lucid dream seperti Baku dan juga Nox. Kemampuan ini sudah diasah sejak dia itu masih kecil lewat bimbel yang dia ikuti bersama Baku. Soal bimbel itu udah Ana ulas di episode debutnya Inazuma Plasma, lengkap banget ya. Jadi udah Ana bilang itu tuh bukan bimbel biasa. Dimana Ana bikin prediksi kalau anak-anak yang ada di situ adalah calon agent-agentnya kode. Calon-calon agent lagi dilatih itu guys ya, makanya dilatih kemampuan tidurnya atau si lucid dreamnya. Tapi kan soal ini, apalagi untuk Baku, dihilangkan ingatannya sebagian sama si Nox. Makanya Baku itu ingetnya dia itu lagi bimbel tidur, dan gurunya itu Nox. Padahal soal gurunya Nox itu tidak ada. Karena ini seperti kayak di-replace lah sama Nox ingatannya dengan si Erase Capsem. Jadi soal kodenya itu si Baku itu nggak inget. Nah, sisa satu pintu hati tersisa. Dan satu pertanyaan lagi yang Anda pertanyakan di sini ya. Jika ini emang benar dari alam bawah sadar dan keinginan terdalamnya si Kureha, kenapa Kureha itu menginginkan Dead Game? Jadi pesona dan performanya Yuzuki Hirakawa ini luar biasa banget di episode kali ini. Acung 2 jempol Ana ya. Ana harap dia itu bisa jadi cast tetap mulai sekarang sampai nanti cerita Zetsu itu ya berakhir sambil pengungkapan misterinya dibuka secara perlahan satu persatu. Sejauh ini pacingnya ya masih oke ya. Jadi seru terus ini Zetsu ya sekarang ya. Biasanya arc kedua yang ditulis Yuya itu suka membosankan dan juga dragging parah. Jadi gila ini isinya daging terus semua Zetsu ya. Jadi episode selanjutnya Anda juga lihat ya masih bakalan seru guys ya. Ya udah begitu aja untuk pembahasannya. Jadi terima kasih banyak yang sudah menonton sampai habis. Menarik sekali kan? Banyak sekali detail-detail yang Anda bahas selengkap mungkin. Jadi silakan kalian juga komentar di bawah guys ya. Jadi komentarnya jangan my bini doang guys ya. Jadi komentar juga teori-teori kalian mengenai episode kali ini. Ya udah gitu aja. Terima kasih banyak ya. Di sini Anda mau nonton Inter versus Arsenal sebelum jam 3 nih harus langsung edit. Jadi komentar di bawah ya. Nanti Anda bakalan baca dan kalau misalkan ada yang menarik nanti Anda bakalan shout out seperti komentar yang di awal video. Thank you guys. Bye bye.